sehat. Nah, kali ini Mas Wildan, seperti yang sudah di-mention sebelumnya, live IG kali ini kita akan beda dikit nih si formatnya. Kita akan mulai dengan TTS atau tebak-tebak syariah. Jadi formatnya, kalau misalnya saya mention ada kode saham, misalnya ABCD, nah nanti silakan kita akan tanya dulu nih ke audiens, kira-kira ini sahamnya masuk syariah atau bukan ya? Nah, nanti kalau udah dapat jawabannya dari teman-teman audiens, nanti kita berdua akan share salah satu dari tanda ini. Tanda centang kalau syariah. Nah, terus tanda silang kalau misalnya non-syariah. Udah disiapin kan ya? Oke, siap. Nah, oke. Kalau gitu udah bisa dimulai ya dari yang pertama. Boleh teh. Oke, kita mulai nih dari yang pertama. Udah siap ya semua teman-teman audiens, teman-teman MNCers? Nah, kita mulai dari kode saham yang pertama, yaitu ICBP. Silakan MNCers bisa langsung jawab di kolom komentar. Masuk syariah atau nggak syariah ya? Kayaknya belum ada jawabannya nih. Silakan. Nah, Erika Paramita udah jawab syariah. Oke, syariah. Ada lagi? Oke, langsung aja nih, karena udah ada yang jawab. Oke, mantap, udah ada yang jawab, alhamdulillah. Kita langsung siap-siap. 1, 2, 3. ICBP masuk ke saham syariah. Yes, bener banget. Nah, sekarang kita lanjut nih ke yang selanjutnya, yaitu Sido. Nah, ini nih yang suka minum tolak angin. Sido tuh masuk saham syariah nggak sih? Silakan mungkin bisa dijawab teman-teman. Iya. Yang suka trading Sido atau punya Sido? Nah, silakan mungkin bisa dijawab teman-teman MNCers. Yes, Musdafira jawab syariah. Yusuf jawab syariah. Oke. Wah, itu ada yang bilang nggak punya. Oke. Nanti bisa mulai trading Sido. Nah, jadi jawabannya gimana Mas Wildan? 1, 2, Kita hitung bareng-bareng. 3. Yes! Sido termasuk saham syariah ya, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong saham syariah nih, aku penasaran deh. Sebenarnya bisa nggak sih kita trading saham? Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, sebenarnya trading saham itu apa ya? Oke. Terima kasih Teh Safira. Iya. Trading saham itu apa? Pertanyaannya ya. Jadi, nah kalau dari kata trading itu kita bisa artikan gitu kan. Trading itu kan dalam bahasa Inggris artinya berdagang gitu kan. Berdagang itu kan jual beli. Nah berarti kalau kita definisikan trading saham itu adalah jual beli saham gitu. Jadi kita beli saham, terus kita jual lagi gitu ya. Nah dari trading itu tujuan kita untuk dapat keuntungan. Keuntungan dari mana? Salah satunya dari capital gain gitu. Jadi kita beli di harga rendah, terus kita jual di harga tinggi gitu. Itu definisinya mungkin terkait trading saham. Jadi beli di harga rendah, simpel gitu ya. Beli di harga rendah, jual di harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Oke. Seperti itu Teh. Nah, kalau gitu, kalau kita nih jadi investor syariah, boleh nggak sih kita trading saham tapi dalam jangka pendek? Nah, ini banyak yang ditanyain juga oleh teman-teman yang lain. Boleh nggak sih kita trading saham dalam jangka waktu pendek? Jangka waktu pendek nih berapa nih jangka waktunya nih? Tapi tenang teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin trading atau transaksi saham syariah gitu ya, itu kita perlu cek dulu gitu apa namanya, ada unsur-unsur yang terlarang apa enggak. Karena sebenarnya kalau dari aktivitas yang kita lakukan itu ya, transaksi yang kita lakukan itu kan jual beli. Nah, dan dalam Al-Quran, dalam syariah gitu ya, jual beli itu kan diperbolehkan. Pertama dari objeknya udah diperbolehkan tuh karena saham syariah kan sesuai dengan prinsip syariah. Nah kemudian dari transaksinya ini agak sulit gitu, apakah sesuai syariah atau enggak gitu kan. Jawabannya kalau jangka pendek atau enggak boleh gitu ya, asalkan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang gitu. Nah mungkin yang
paling sering gitu ya kalau kita ngomongin transaksi jangka pendek tuh soal gororen nih Teh. Jadi karena transaksinya jangka pendek gitu ya, pendek waktunya, jadi kadang banyak teman-teman yang apa namanya nggak analisis dulu gitu. Jadi ada unsur goror di dalamnya. Jadi ada unsur ketidakjelasan di mana karena mereka nggak analisis, akhirnya mereka nggak tahu kualitas barangnya atau sahamnya seperti apa. Nah, dari situ mungkin bisa terindikasi unsur goror yang dilarang oleh syariah. Jadi kalau dibilang boleh atau enggak, boleh, gitu ya. Tapi tadi harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Mungkin seperti itu deh jawabannya. Oke, nah bener sih. Jadi goror ini sih yang paling sering terjadi. Jadinya jatuhnya kayak ya ngambil kucing dalam karung gitu ya contohnya. Nah itu nggak boleh teman-teman. Nah aku pengen nanya lagi nih. Pengen nanya lagi ke teman-teman MNCers. Kalau saham BBCA itu masuknya syariah atau nggak syariah ya? Ayo dijawab nih sama teman-teman MNCers. Mungkin udah pada bingung. Oke, udah ada yang jawab. Bukan. Mungkin ada lagi yang mau jawab? BBCA masuknya syariah atau nggak syariah? Oke, udah ada lagi nih yang jawab. Oke, bukan syariah. Oke. Nah, oke. Ayo Mas Wildan, kita langsung tentu ini kira-kira masuk syariah apa nggak syariah ya BBCA? 1, 2, 3. Yes, bener banget. BBCA itu masuknya nggak syariah. Nah, tapi aku jadi pengen nanya juga nih. BBCA kenapa masuknya nggak syariah ya? Oke, BBCA kenapa nggak masuk syariah? Nah, mungkin sebelum kita nentuin saham ini syariah atau enggak, kita bahas dulu kriteria saham syariah gitu kan. Jadi ada dua jenis saham syariah. Yang pertama dari emitennya memang emiten syariah gitu ya. Jadi di anggaran dasar perusahaannya dia emang udah declare kalau dia adalah perusahaan syariah yang seluruh aktivitas kegiatannya berjalan sesuai syariah. Nah itu otomatis langsung masuk saham syariah. Nggak perlu di screening sama sekali oleh OJK gitu. Karena mereka sudah declare mereka syariah, terus sudah diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syariah di dalam mana. Yang kedua adalah saham syariah yang lolos screening syariah dari OJK gitu. Jadi perusahaannya perusahaan umum gitu, perusahaan yang nggak ada embel-embel syariahnya, tapi memang sahamnya masuk saham syariah. Nah, screening yang dilakukan OJK seperti apa? Jadi ini kriterianya diambil dari fatwa DSN MUI juga ya. Yang pertama dari kegiatan usahanya nih, nggak sesuai syariah. Misalnya apa? Nah, kan jualan minuman keras gitu kan. Kedua, melakukan kegiatan aktivitas bank konvensional. Nah, di sini BBCA udah nggak lolos di screening pertama di kegiatan usahanya yang utamanya adalah melakukan kegiatan aktivitas bank konvensional yang mayoritas berbasis ribawi gitu kan. Terus kedua masuk ke sisi keuangannya gitu kan, 45% dari total aset nggak boleh dari utang berbasis riba. Dan ketiga total pendapatan non halalnya dibandingkan dengan total pendapatannya nggak boleh dari 10%. Nah tadi jadi jawabannya kenapa nggak masuk saham syariah, karena dari screening pertama kegiatan usaha utamanya sudah nggak sesuai dengan prinsip syariat. Seperti itu. Oke, siap. Makasih banyak nih Mas Wildan jawabannya. Begitu ya, jadi BBCA termasuk ke saham yang non-syariah. Nah, lanjut nih ke emiten selanjutnya, EMTK. EMTK ini masuk ke syariah atau non-syariah ya? Ayo teman-teman yang udah mantengin kita dari tadi nih, teman-teman MNCers, ayo dijawab EMTK apakah masuk syariah atau non-syariah? Ayo, apa ya? Kita tunggu dulu nih jawaban dari teman-teman. EMTK masuk ke syariah atau bukan? Oke, udah makin banyak yang join. Oke, ada yang jawab non. Oke, ada yang jawab masuk. Siap. Kita tunggu dulu jawaban dari teman-teman. Oke, ada yang jawab syariah. Masya Allah. Kita tungguin lagi jawaban dari yang lain. Apakah ada yang masih mau jawab? EMTK termasuk ke saham syariah atau non-syariah? Oke, jawabannya ada yang jawab masuk, ada yang jawab syariah.
Jawab syariah. Oke, Mas Wildan. Langsung aja nih, kita hitung. 1, 2, 3. Yes. EMTK masuk ke saham syariah ya, MNCers. Karena, ada yang jawab nih karena hutangnya dikit jadi syariah. Tapi apa betul karena itu? Coba. Kenapa ya EMTK bisa masuk ke saham syariah? Oke. Aku lagi melihat rasio keuangan dari MTK. Oke. Ya, oke teman-teman, kenapa MTK masuk saham syariah? Nah, mungkin pertama kita lanjut ke pola alur kita screening saham syariah ya tadi. Kalau dilihat MTK ini kan sebenarnya perusahaannya perusahaan umum gitu ya, bukan perusahaan yang pakai embel-embel syariah gitu kan. Berarti dia harus ada screening gitu kan. Terus kalau dilihat dari kegiatan utamanya, teman-teman ada yang bisa jawab MTK tuh kira-kira kegiatan utamanya apa? Apakah sesuai syariah atau enggak gitu kan? Dari kegiatan utamanya itu masih sesuai syariah gitu, karena tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah gitu kan. Nah, terus tadi dari sisi utangnya, utang berbasis ribanya, tadi teman-teman ada yang bilang, oh dari sisi utangnya rendah gitu. Nah, dari penglihatan saya memang nggak bisa kelihatan gitu apakah utangnya dari bank konvensional atau bank syariah gitu. Cuma kalau misalkan dilihat dari laporan keuangan mungkin bisa kelihatan gitu. Tapi dari seluruh utangnya aja itu kalau kita lihat itu hanya 2% dari total asetnya gitu. Nah, berarti kalau misalkan di dalam 2% ini ada utang berbasis riba ya masih jauh di bawah 45% gitu. Nah, terus dari pendapatan non halalnya pun juga masih di bawah 10% gitu. Jadi itu alasan kenapa EMTK masuk ke dalam saham syariah, teman-teman. Oke, siap. Nah, jadi bisa juga ya dilihat dari laporan keuangan yang teman-teman dapatkan dari si emiten itu. Nah, EMTK ini secara rasio keuangan masih masuk ya. Jadi dia masih masuk ke dalam saham syariah. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru join. Nah, sekarang ini kita lanjut nih ke yang selanjutnya. BRIS. Nah, BSI nih, yang salah satu bank nih. Ini masuk syariah atau enggak ya kira-kira? Silakan teman-teman financiers bisa jawab langsung di kolom komentar. Nah, syariah dong. Oke, kita lihat jawaban-jawaban yang lain. Silahkan, MNCers mungkin masih mau jawab. Nah, syariah. Oke. Oke, kita langsung jawab aja ya, Mas Wildan. 1, 2, 3. Yes, jawabannya adalah BSI atau BRIS itu syariah ya, teman-teman. Jadi, udah jelas banget nih dari namanya juga Bank Syariah Indonesia. Nah, tapi aku jadi penasaran nih, bisa di trading nggak sih sahamnya Bank Syariah Indonesia ini? Oke, jawabannya adalah bisa ya. Bisa di trading atau enggak? Jawabannya bisa gitu. Kalau dari sisi syariahnya nggak ada masalah sih, karena tadi dari OBJK itu saham syariah gitu. Nah, terus bisa di trading atau enggak? Selama marketnya buka gitu ya, itu juga bisa ditradingkan gitu. Dan selama masih ada yang mau jual dan masih ada yang beli, itu juga tetap bisa ditradingkan gitu. Jadi nggak ada isu sih kalau dari saham syariah gitu. Paling tadi sih teman-teman gimana caranya teman-teman menghindari unsur goror tadi gitu, apa namanya. Kan kalau misalkan saham non syariah bisa kebantu ya dari motion trade yang SOTS ya, yang syariahnya. Apa namanya teh kalau MNC itu? Motion trade syariah ya namanya. Iya. Nah, kalau di motion trade syariah kan, kalau teman-teman beli saham non syariah langsung ketolak tuh pop up. Nah, tapi kalau unsur goror agak susah nih teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu, analisis dulu kualitas saham syariahnya seperti apa gitu.